Halo teman-teman, kita dari kelompok 4 ALK kelas EAB. Di video ini, kali ini kita bakal ngasih penjelasan singkat mengenai analisis pelaporan keuangan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita mau kenalin diri masing-masing. Aku Alvar Harun Nasrullah dengan NIM 087. Putisa Putri Wirawan dengan NIM 088. Aku Salwa Maulida dengan NIM Hmm. 091. Saya Gilang Haji Ramdhani dengan NIM 142220100. Saya Dia Salsabila Fitriana dengan NIM 101. Oke, perkenalannya sudah selesai. Kita langsung masuk ke materi yang pertama ya. Untuk yang pertama itu ada penjelasan singkat mengenai analisis pelaporan keuangan, di mana pelaporan keuangan adalah pilar utama dalam dunia bisnis. Laporan ini berisi informasi penting yang digunakan oleh investor, regulator, dan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja dan stabilitas perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari beberapa jenis, termasuk laporan keuangan tahunan, pengumuman laba, dan laporan resmi lainnya. Formulir 10K dan 10Q yang diajukan ke SEC memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi keuangan perusahaan. Dalam menganalisis laporan keuangan, dua faktor penting yang harus diperhatikan adalah efek musiman dan penyesuaian akhir tahun. Misalnya, perusahaan retail cenderung mencatat keuntungan terbesar pada kuartal keempat. Selain itu, pengumuman laba seringkali mempengaruhi harga saham lebih cepat daripada laporan keuangan lengkap. Investor menggunakan informasi ini untuk mengantisipasi pergerakan pasar. Untuk selanjutnya bakal dilanjutkan oleh Salwa. Baik, selanjutnya, saat akan menganalisis laporan keuangan, kita harus tahu dulu nih, pakai standar akuntansi yang mana. Ada dua yang paling umum, yaitu IFRS dan GAAP. Tapi kita bahas IFRS dulu. Jadi, IFRS itu standar akuntansi internasional yang dipakai di banyak negara supaya laporan keuangan itu lebih transparan dan bisa dibandingkan antara satu perusahaan dengan yang lainnya. Singkatnya, ini tuh kayak bahasa keuangan yang sama buat semua orang. IFRS atau International Financial Reporting Standard yang dibuat oleh IASB, International Accounting Standard Board, yaitu badan yang bikin aturan ini supaya semua laporan keuangan itu lebih gampang dianalisis, terutama buat investor yang mau bandingin perusahaan dari berbagai negara. Salah satu hal yang dibikin IFRS ini beda dari standar yang lain itu sifatnya yang berbasis prinsip. Artinya IFRS itu lebih fokus ke substansi ekonomi daripada aturan yang kaku. Ini penting banget karena dalam dunia bisnis ada banyak transaksi yang nggak bisa diatur dengan aturan baku, jadi akuntan harus bisa menilai esensinya. Next. Nah, selanjutnya yaitu mengenai GAAP. Nah, dalam dunia keuangan, GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles adalah peta yang membantu perusahaan menyusun laporan keuangan dengan cara yang jelas, rapi, dan mudah dipahami. Tujuannya supaya investor, kreditor, dan semuanya yang membaca laporan bisa mengambil keputusan dengan percaya diri. Nah, bagaimana awalnya? Ini semua berawal di Amerika Serikat awal abad ke-20. Saat itu dunia bisnis butuh standar yang seragam, jadi lahirlah GAAP. Hingga kini Financial Accounting Standards Board terus memperbarui aturan ini agar tetap relevan. Meskipun GAAP fokus di Amerika, prinsip-prinsipnya banyak menginspirasi standar akuntansi di seluruh dunia. Nah, apa saja komponen utamanya? Ada tiga prinsip utama yang bikin laporan keuangan tetap on track, yaitu yang pertama yaitu prinsip biaya atau cost principle. Aset dicatat berdasarkan harga beli aslinya, bukan nilai pasar saat ini. Jadi nilainya tetap stabil meskipun harga di luar sana naik turun. Yang kedua yaitu prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle. Pendapatan dicatat saat barang atau jasa benar-benar dikirim dan pembayaran sudah pasti. Jadi tidak ada cerita mengakui pendapatan yang belum pasti. Yang ketiga yaitu prinsip pengakuan beban atau matching principle. Semua biaya harus dicatat di periode yang sama dengan pendapatan terkait. Ini membantu menggambarkan seberapa besar keuntungan sebenarnya di periode tertentu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai akuntansi nilai wajar atau fair value accounting. Nah, konsep ini itu sering digunakan dalam pelaporan keuangan untuk menilai aset dan kewajiban berdasarkan harga pasar saat ini. Nah, jadi akuntansi nilai wajar itu merupakan metode yang mencatat aset dan kewajiban berdasarkan harga pasar terkini. Ini berarti nilainya bisa naik ataupun turun. Nah, itu tergantung pada kondisi pasar saat laporan keuangan disusun. Nah, misalnya itu tuh kayak sebuah perusahaan memiliki properti yang dibeli 5 tahun lalu dengan harga 5 miliar. Nah, jika
jika sekarang harga pasar properti tersebut naik menjadi 7 miliar, maka dalam laporan keuangan yang menggunakan nilai wajar, nilainya akan diperbarui menjadi 7 miliar. Nah, dengan pendekatan ini, laporan keuangan bisa lebih mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya. Nah, bagaimana cara menentukan nilai wajar? Jadi ada beberapa metode yang digunakan, yaitu ada pendekatan pasar, di mana nilai aset ditentukan berdasarkan harga aset serupa di pasar. Kemudian yang kedua ada pendekatan pendapatan yang menghitung nilai aset berdasarkan proyeksi arus kas masa depan. Yang ketiga ada pendekatan biaya yang menilai aset berdasarkan biaya untuk menggantinya dengan yang baru. Nah, ada keuntungan dan tantangan dari akuntansi nilai wajar. Untuk keuntungannya sendiri itu yang pertama, laporan keuangan lebih relevan karena mencerminkan kondisi pasar saat ini. Yang kedua, memudahkan perbandingan antar perusahaan. Yang ketiga, menghilangkan bias konservatif yang sering muncul dalam biaya historis. Untuk tantangan atau kekurangannya itu yang pertama ada harga pasar bisa berubah-ubah sehingga menyebabkan volatilitas dalam laporan keuangan. Kemudian ada jika data pasar tidak tersedia, perusahaan harus menggunakan asumsi yang bisa berisiko manipulasi. Yang terakhir, kita akan membahas tentang analisis akuntansi dalam analisis dan pelaporan keuangan. Pernah nggak sih terpikir, apakah angka di laporan keuangan itu benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan? Nah, inilah yang dianalisis dalam analisis akuntansi. Menilai apakah laporan keuangan sesuai dengan realitas ekonomi. Kenapa ini penting? Karena dalam penyusunan laporan keuangan bisa saja ada distorsi. Kadang standar akuntansi itu sendiri bisa menyebabkan distorsi. Misalnya, penggunaan historical cost yang membuat nilai aset kurang relevan atau konservatisme yang lebih cepat mencatat penurunan nilai aset dibandingkan dari kenaikannya. Selain itu, ada juga manajemen laba, di mana perusahaan memainkan angka agar terlihat lebih stabil. Contohnya, strategi Big Bet yang mencatat kerugian besar dalam 1 tahun agar laba tahun berikutnya itu terlihat lebih baik. Atau income smoothing yang membuat laba terlihat stabil meski kenyataannya itu fluktuatif. Karena itu, dalam analisis akuntansi ini, kita tidak bisa hanya melihat dari angkanya saja. Kita juga harus memahami cerita di baliknya. Apakah ada pola yang mencurigakan? Apakah arus kas dan laba itu sudah selaras? Nah, dengan begitu, kita bisa menilai apakah laporan keuangan itu benar-benar mencerminkan kondisi keuangan dan bisa membuat dan bisa membantu dalam membuat keputusan keuangan yang lebih akurat dan juga terpercaya. Oke, sekian video penjelasan singkat mengenai analisis laporan keuangan dari kita. Semoga video dari kita dapat memberikan manfaat buat teman-teman semua ya. Makasih.